Mana tepuk tangan dari Cirebon? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tindain di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya apa sih? Temanya adalah apa yang tertulis untukmu pasti akan jadi milikmu. Alhamdulillah jamaah. Ada video lagi nih ya tentang apa? Tentang putus hubungan kerja atau PHK di mana-mana. Bapak Presiden Prabowo perintahkan Bapak Luhut untuk bertindak. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Cepat terhadap krisis di sektor manufaktur khususnya industri tekstil dan produk tekstil atau TPT serta alas kaki. Dan telah merampungkan kajian untuk menyelamatkan industri yang mengalami tekanan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan penutupan pabrik. Industri TPT dan alas kaki pada saat ini menyerap hampir 3 juta tenaga kerja dengan 2,9 juta diantaranya berada di industri pakaian jadi. Luhut mengungkapkan dalam setahun terakhir Indonesia menjadi tujuan relokasi pabrik tekstil dan alas kaki dari berbagai negara didorong oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan kejenuhan industri di Vietnam. Iya ini yang lagi terjadi ya, katanya ekonomi dunia ini lagi nggak baik-baik aja ini. Betul. Katanya banyak negara-negara juga yang mengalami inflasi atau penurunan nilai mata uang, nauzubillah summa nauzubillah. Nah apalagi sekarang ini banyak orang yang menyalahkan yang namanya teknologi. Ada robot, ada AI ya katanya menjadi penyebab yang gelombang-gelombang PHK atau layoff ini ada di mana-mana. Nah ini Ustadz Syam nih mau izin nih, banyak orang yang ngerasa dirinya waduh ini udah loyal banget sama perusahaan nih. Dia udah mendedikasikan dirinya selama sekian puluh tahun bahkan untuk perusahaan. Tapi ternyata kenyataannya sebaliknya. Dia malah mendapatkan yang namanya tadi PHK atau layoff. Nah kalau kita bicara masalah tentang meyakinkan diri kita nih. Dengan konsep yang namanya rezeki itu udah Allah atur. Apa yang tertulis untukmu udah pasti akan jadi milikmu. Jadi maaf harus mendapatkan kenyataan PHK. Tetapi tetap percaya nih rezeki Allah gak bakalan putus begitu aja. Bagaimana caranya kita bisa memantapkan hati kita. Mau dijawab penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Habis kembali guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa ma min مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Allahumma arhamna bil Quran. Apa yang tertulis untukmu mesti atau pasti akan menjadi milikmu. Tapi ternyata pada kenyataannya ada perasaan kurang bisa menerima. Kenapa? Saya ini udah mengerahkan segala daya dan upaya saya untuk pekerjaan ini. Tapi kenapa ternyata pada saat itu juga pekerjaan tersebut tempat saya terputus rezekinya. Maka subhanallah yang pertama yang mesti difahami apa itu rezeki. Maka disebutkan rezeki itu adalah segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Hazm, segala nikmat yang datang dari Allah dan juga membuatmu mendekatkan diri kepada Allah, barulah disebut dengan rezeki. Artinya, sesuatu yang kau dapatkan belum menjadi rezeki kalau belum mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah apa yang kau dapatkan ini sudah bermanfaat untukmu mendekatkanmu kepada Allah? Apakah yang kau dapatkan ini sudah bermanfaat untukmu dan orang lain mendekatkan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka konsep rezeki yang mesti dipahami yang pertama, pekerjaan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapatan, penghasilan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tahap selanjutnya, bagaimana memanfaatkan daripada pekerjaan tersebut, bagaimana memanfaatkan daripada gaji tersebut, penghasilan tersebut, mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hitung-hitungan daripada apa yang didapatkan saja, orang yang enggak sholat juga dapat dia.
Orang bahkan dalam ayat-ayat yang tadi, wa ma min dabbatin fil ard, semua yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, sampai binatang melata pun sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang muslim konsep rezeki itu adalah berbagai nikmat yang datang dari Allah digunakan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalau kita mau makan, bukan minta tambahannya, tapi minta apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah untuk kami atas rezeki kami, mintanya berkahnya. Kenapa? Berkah itu kebermanfaatannya. Apa yang kau dapatkan bisa semakin bermanfaat. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang di PHK justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rezekinya lebih besar di luar. Tidak menutup kemungkinan ada orang terputus kontraknya dengan satu perusahaan justru mendapat pekerjaan yang baru yang lebih lagi mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah untung kemarin saya berhenti di sini. Alhamdulillah untung kemarin saya tidak masuk di sini. Alhamdulillah untung kontrak saya habis di sini. Akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka digarisbawahi, apapun yang kau kerjakan selama itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki yang besar dari Allah. Masya Allah. Jadi konsepnya harus seperti itu ya. Benar. Yakin dulu nih segala sesuatunya karena Allah. Jadi kalau kita yakin sama Allah, karena Allah begini bilang gini, Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Wih, Masya Allah. Kalau kita yakin, Allah juga yakin gitu. Siap Mas Fadli. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Masya Allah. Ada yang datang. Dari tadi gak kelihatan, baru kelihatan ini. Aduh. Ya Allah. Oke, kalau Ustadz Maulana udah maju, berarti waktunya Ustadz Maulana mau tanya-tanya dulu sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, ada bapak seorang ada di sana. Tapi aku pilihnya di sini aja ya. Ibu mana Terserah kacamatanya? Bapak deh katanya. Oh, ada kacamata. Oh, ada kacamata. Ya Allah, bagus kacamatanya. Langsung mendung ini langsung. Mendung rasanya. Udah mau nanya sama yang mana? Ayo. Tunggu dulu, saya mau nanya. Ibu ini aja. Oke. Silakan Ibu berdiri. Boleh berdiri, perkenalkan dirinya Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim. Namanya Ibu Namanya siapa? Ibu siapa? Herlin. Ibu Herlin Herlin. Herlin. Oke, dari Cirebon. Dari Cirebon Majelis Majelis Taklim. Majelis Taklim Ulil Albab. Tepuk Ulil tangan Albab. buat Tepuk Ibu tangan. Herlin. Mau nanya apa Bagus. Ustadz Maulana? Saya mau nanya sama Ibu. Bu Erlin maaf ya, ada nggak Ibu punya pengalaman atau orang terdekat atau tetangga yang ternyata udah lama bersama, mau nikah, ternyata nggak jadi. Oh, Ada nggak? deketnya udah lama gitu, tuh nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah. Iya, Ada ada. nggak? Ada. Ada Bu? Nah, terus tanggapan Ibu gimana? Ya gimana ya, soalnya barangkali belum jodohnya. Tepuk Barang tangan belum dulu. jodoh, Masya Itu Allah. jawaban yang bagus. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang grogi Ustadz, iya kan? Wajar lah. Mau dicek penjelasannya silakan Ustadz Maulana. Kasih ya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf kepada siapapun. Memang ada takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi jodoh kita. Tapi ada bentuk usaha. Perbaikan diri namanya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sekeras apapun usahamu untuk mengejar jodoh. Jikalau memang dia tidak ditakdirkan dan tidak dituliskan untukmu. Maka dia yang engkau harapkan akan menjauh. Makanya perbaiki diri dulu. Insya Allah jodohmu akan datang. Betul. Karena apapun yang Allah sudah tetapkan pasti akan terjadi. Jangan memaksakan diri. Makanya dalam Islam berkaitan dengan jodoh dilarang pacaran. Yang ada ta'aruf, betul tidak? Karena tidak boleh mempermainkan. Ada 3 yang tidak bisa dipermainkan. Akan jadi benar. Akan jadi iya. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. 1, 2, 3. Talak, rujuk. Iya. Jangan sampai kok hanya menjaga jodoh orang. Betul. Makanya ada namanya salat sunat istikharah.
untuk memohon petunjuk dari Allah apakah dia benar jodohku atau tidak. Maka dari sini kita bisa belajar jangan pernah memaksakan diri sehingga banyak orang maaf nauzubillah putus asa dalam jodohnya sampai maaf dia mati, dia bunuh diri atau dia bunuh jodohnya itu. Maaf ya orang yang mau dicintainya itu ternyata bukan jodohnya dia bunuh atau dia maaf melakukan ilmu hitam dan sebagainya. Inilah yang dilarang. Kenapa? Kalau mau berdoa sama Allah tapi tidak boleh berhenti dalam berusaha. Cintailah yang kau cintai sewajarnya. Apa Bu? Karena boleh jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Kenapa? Karena boleh jadi suatu hari nanti yang kau benci ternyata dia menjadi orang yang kau cintai. Hati-hati. Jangan pernah menjadikan atas apapun yang kita lakukan sepertinya sekendaknya. Semau gue. Nggak boleh. Karena ada namanya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Angkat tangan yang dijodohkan. Ada yang dijodohkan di sini Bu? Ada Wah. yang nanya yang jawab tadi. Iya. Bapak berarti menunjuk orang yang tepat, dia dijodohkan. Dia dijodohkan. Artinya apa? Dia menyerahkan kepada orang tuanya. Masya Karena Allah. itu yang terbaik. Karena orang tua adalah yang paling tahu bagaimana tentang dirinya. Masya Yang Allah. bagus tuh. Makasih. Iya aja bisa jadi itu jodoh. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang di rumah. Waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh, dari sini ada. Ibu boleh maju ke depan, Ibu. Maaf boleh, iya. Nggak usah bawa tasnya Bu, nggak usah, nggak apa-apa. Iya, nggak ada yang perlu dibayar juga Bu. Iya, mohon izin, boleh ke sini Bu. Nah, sekarang Ibu ngadepin ke depan. Iya, ini kameranya di sini. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nining dari Majelis Taklim Ulil Albab Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Nining. Ibu Nining mau curhat apa Ibu Nining? Maaf Pak Ustadz, di luar tema ya. Di luar tema nggak apa-apa ya, boleh. Gini Pak Ustadz, ada orang tua yang nggak melakukan sholat. Nggak sholat, terus? Dikasih masukan sama anak, mantu, cucunya. Oke. Sampai manggil kiai, manggil ustadz. Tapi jawabnya cuma satu. Apa tuh Bu? Yang penting bener siji. Oh. Nggak sholat juga nggak apa-apa daripada sholat tapi nggak bener. Oh. Itu. Sampai sekarang beliau meninggal Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, maksudnya kami sebagai anak, cucu, mantunya harus melakukan apa? Oke, jadi orang banyak yang lupa ya Bu ya, bahwa passwordnya masuk surga itu adalah salah satunya adalah sholat dulu ya Bu ya. Ini Masya Allah, coba kita panggil guru kita Habib Muhammad, Ustadz Maulana mohon izin ya. Coba kita dengarkan jawaban dari guru kita Habib Muhammad dulu, silakan Bib, mohon izin Bib, silakan. Masya Allah, artinya di sini saya Bu. Ibu lihat Ibu sebelah sini Bu. Bu, orang yang jawab sebelah sini Bu, saya mutar dulu Bu. Biar Ibu ngeliat, nah iya oke. Takutnya Ibu ngeliatin saya terus. Oh ngeliatnya ke situ, piye toh Bu? Iya Bu, sekarang dijawab sama Habib, Baik, silakan Bib. artinya kita harus jujur masalah hukum. Orang meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang besar. Tapi tetap udhkuru mahasina mautakum. Kembali lagi kepada kalimat Nabi SAW yang mengatakan sebutlah yang baik-baik orang yang sudah meninggal dunia. Tapi nggak masalah bagi seorang anak, seorang mantu, seorang cucu itu akan menjadi seakan-akan beban buat dirinya. Ya, benar. Oh ini ayah saya, oh ini ibu saya. Mungkin selama hidupnya mereka meninggalkan sholat. Ya Allah, kau tanyakan bagaimana cara saya menebusnya. Ibu pertama bersedekah beras. Ya ibu sedekah beras. Berapa kali yang beliau tinggalkan, semampunya ibu bisa keluarkan beras tersebut. Kemudian dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah riwayat, ibu sebagai anak atau siapapun yang ibu ceritakan mungkin bisa mengkodokkan sholatnya. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, mungkin kalau terlalu banyak lebih kurang yang bisa kita lakukan.
Dan yang ketiga, selalu doakan kepada Allah. Ya Allah, ini orang tua saya. Mungkin beliau selama hidupnya lupa, mungkin beliau selama hidupnya meninggalkan sholat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Jangan kau sakiti dia di dalam kuburannya. Ibu terus berdoa kepada Allah. Orang yang artinya orang yang meninggalkan sholat dan dia yakin masih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia masih dalam keadaan muslim. Artinya dia tidak ingkar. Yang penting dia tidak ingkar. Kalau dia ingkar itu bisa keluar daripada ajaran Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun mereka yang meninggal dunia meninggalkan sholat tersebut, kita doakan. Mungkin ada doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunkan orang-orang muslim baik laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan selama anak yang soleh dan soleha mendoakan kedua orang tuanya, ya insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ditambahkan guru kita Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Ada 15 siksaan bagi orang yang tidak sholat. Hati-hati 15. 5 di dunia, kemudian 3 sebelum matinya, 3 ketika dikubur, sisanya setelah dikubur. Ada 15. Jadi atas apa yang disampaikan oleh ibu membuka wawasan kita untuk bisa lebih mengenal sholat. Karena pemahaman seperti yang dikatakan oleh ibu terhadap orang tuanya bisa jadi ada di masyarakat pada umumnya. Yang penting kita baik, sholat pun gak apa-apa. Nah, ini yang harus dipahamkan. Makanya ada baiknya, saya punya guru, Masya Allah, tabarakallah, gurunya guru saya ya. Itu tausiahnya, sholat semua. Semua sholat, tiap hari sholat saja semua. Pentingnya sholat, pokoknya maulid ada kaitannya dengan sholat. Isra Mi'raj semua ada kaitannya sholat. Pernikahan ada semua. Jadi semua karena saking pentingnya sholat itu. Betul? Puasa tapi tidak sholat. Tidak dapat pahala puasa. Ada pahalanya tapi dia tidak bisa raih. Karena sholat itu bagikan tangan. Ya, yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah sholat. Orang yang tidak sholat tidak dapat. Hilang tanda kesolehannya. Tidak dapat doa dari orang beriman. Kemudian ibadahnya, pahalanya terkatung-katung. Dan ini sebaiknya memang betul-betul kita selalu harus jelaskan. Nah gimana nih kalau sudah terlanjur. Ada pemahaman seperti ini apalagi sudah meninggal dunia. Betul kata Habib tadi. Silahkan lakukan semampu kita. Doakan. Apalagi sedekahkan. Kemudian kalau ada sholat buat orang tua kita. Itu yang terbaik. Apalagi doa-doa anak itu mengangkat, mengampuskan dosa-dosa orang tuanya. Ibu luar biasa. Ibu adalah anak yang soleha. Yang mana ibu sudah memikirkan bagaimana orang tua itu bisa selamat. Ibu bagus. Ibu bagus. Ini buat anak-anak dimanapun berada, tolong camkan ini. Perhatikan salatnya orang tua kita. Ingatkan salat orang tua kita. Karena bisa jadi ilmunya belum sampai. Betul tidak? Betul. Sampai ilmunya tapi pemahamannya belum sampai. Betul, gitu. Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan Tepuk jelas tangan Ibu dulu ya. buat Ibu. Ibu di sini aja dulu, jangan kemana-mana. Buat jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Pembahasan kita akan lanjutkan lagi tentang apa yang tertulis untukmu pasti akan jadi milikmu. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.